Dalam lanskap wacana keagamaan hari ini muncul satu gejala mencolok. Otoritas keagamaan terkonsentrasi pada segelintir figur yang dibungkus gelar ustaz, kiai, doktor tafsir, terutama lulusan Timur Tengah. Di luar lingkaran itu, suara-suara lain nyaris tak terdengar. Bahkan seringkali tak dianggap sah untuk ikut bicara. Mereka yang tak memegang stempel keilmuan formal seolah hanya berhak duduk sebagai penonton, atau lebih buruk, diposisikan sebagai tersangka penyimpangan. Fenomena ini melahirkan satu pertanyaan mendasar. Kapan kebenaran menjadi hak eksklusif? Siapa yang memberi mandat bagi sebagian orang untuk berbicara atas nama Tuhan? Nabi sudah wafat. Wahyu telah lama berhenti turun. Namun sekelompok orang menyatakan diri sebagai pewaris Nabi, sebagai ulama, yang mengklaim memahami maksud Tuhan lebih baik daripada umat lainnya. Pijakan normatif dari klaim ini seringkali adalah sebuah hadis masyhur. Ulama adalah pewaris para nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah tokoh penting dalam tradisi hadis, antara lain Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Namun menariknya, hadis ini tidak ditemukan dalam karya dua imam hadis paling otoritatif dalam khazanah Islam Sunni, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga tidak tercantum dalam Sunan An-Nasai. Apakah ini berarti hadis tersebut lemah? Tidak secara otomatis. Tapi ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atas hadis ini tidak bersifat universal. Dalam ilmu hadis, kesahihan bukan semata-mata ditentukan oleh isi, tetapi oleh struktur sanad, mata rantai perawi, dan tingkat kepercayaan terhadap para perawinya. Maka, ketika para ulama hadis berbeda dalam menilai kesahihannya, perbedaan itu membuka ruang bagi penafsiran ulang. Lebih lanjut, hadis tersebut hanya diriwayatkan dari satu sahabat, Abu Darda. Dalam klasifikasi ilmu hadis, ini disebut sebagai hadis ahad, lebih tepatnya gorib, karena hanya satu jalur periwayatan dari sahabat. Ini berbeda dari hadis aziz, dua jalur periwayatan, atau hadis masyhur, tiga atau lebih jalur. Hadis-hadis ahad seperti ini lebih rentan terhadap kritik dan memerlukan kehati-hatian tinggi dalam penggunaannya sebagai dasar hukum atau legitimasi otoritas. Lantas mengapa hadis ini begitu populer di mimbar-mimbar pengajian? Bisa jadi karena fungsi simboliknya yang sangat kuat. Hadis ini memberi landasan spiritual bagi peran para ulama dalam mengawal ajaran Islam. Namun justru di titik inilah muncul problem baru. Siapa yang dimaksud ulama dalam hadis ini? Apakah mereka yang menguasai fikih dan tafsir? Atau mereka yang memahami Al-Quran secara menyeluruh, baik ayat-ayat muhkamat yang tegas dan jelas, maupun mutasyabihat yang ambigu? Apakah harus menguasai juga ilmu-ilmu alat, nahwu, sorof, balagoh, mantik, usul fikih, hingga makosid? Apakah seorang yang tidak menyandang gelar formal tapi memiliki pemahaman mendalam dan ketulusan spiritual bisa disebut ulama? Dan lebih krusial lagi, siapa yang berhak menentukan siapa yang layak disebut ulama? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan menunjuk sekadar pada ijazah, silsilah, atau pengakuan institusional. Sebab, sejarah menunjukkan bahwa tak sedikit ulama besar lahir dari jalur non-formal. Mereka dihormati karena integritas, keluasan ilmu, dan keberpihakan mereka pada nilai-nilai kemanusiaan, bukan semata gelar. Maka wajar jika hari ini muncul kegelisahan ketika label ulama dijadikan alat pembatas, bukan pengayom umat. Sementara itu, suara mereka yang jujur ingin memahami, bertanya, dan menggugat diredam dengan tuduhan sesat, bid'ah, bahkan kafir. Dalam iklim seperti ini, kebenaran tak lagi dicari bersama, tapi dibeli melalui otoritas yang telah dilembagakan. Status ulama dalam wacana keislaman hari ini bukanlah sesuatu yang baku atau disepakati secara universal. Ia bukan label yang berdiri di atas definisi tunggal, melainkan konstruksi yang sangat bergantung pada tafsir sosial, afiliasi mazhab, dan tak jarang kepentingan politik. Untuk sebagian orang, seorang seperti Kiai Sudrun bisa dianggap ulama besar, alim, bahkan karismatik. Namun bagi golongan yang tidak sejalan, nama yang sama bisa dicap sebagai zindik, sesat, bahkan kafir. Artinya, keulamaan seseorang tidak terletak pada esensinya, tetapi pada persepsi dan pengakuan komunitas. Fenomena ini paralel dengan problem kesahihan hadis. Dalam diskursus ilmu hadis, kita mengenal istilah mutafakun alaih, yaitu hadis yang disepakati oleh dua imam besar, Bukhari dan Muslim. Artinya, kesahihan pun bukan fakta objektif semata, melainkan hasil konsensus para ahli hadis. Maka, ketika seseorang bertanya apakah hadis ini sahih, jawaban yang jujur dan tepat adalah tergantung siapa yang menyepakatinya. Hal ini membawa kita pada refleksi yang lebih dalam. Jika status hadis sebagai sahih saja ditentukan oleh konsensus dan rekam jejak perawi, maka status ulama juga bisa jadi lebih rapuh, tergantung siapa yang menilai, dari kelompok mana, dan dengan pendekatan apa. Secara bahasa, kata alim adalah bentuk isim fa'il dari kata kerja alima, yang berarti mengetahui. Bentuk jamaknya adalah ulama.
Artinya, ulama secara literal adalah orang-orang yang mengetahui, bukan terbatas pada pengetahuan agama. Dalam surah Fatir ayat 28 disebutkan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ayat ini sering dikutip untuk menegaskan keistimewaan posisi ulama. Namun jika kita cermati konteks ayat sebelumnya, Allah tidak sedang berbicara tentang ilmu agama, melainkan tentang fenomena alam. Turunnya hujan, warna-warni bebatuan, dan keberagaman buah-buahan. Konteks ini menunjukkan bahwa ulama dalam ayat tersebut adalah mereka yang membaca tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, bukan sekadar orang yang menguasai kitab kuning. Jadi jika kita membatasi makna ulama hanya pada tokoh agama yang berbicara di atas mimbar, kita telah melakukan reduksi atas cakrawala makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran sendiri. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa hadis yang berbunyi, "Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi," sering dijadikan dalil untuk memutlakkan posisi ulama dalam struktur otoritas Islam. Hadis ini hanya memiliki satu jalur periwayatan dari sahabat Abu Darda, sehingga ia berstatus hadis ahad gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Hadis dengan jumlah perawi yang terbatas seperti ini lebih rentan terhadap kritik sanad dan matan, dan tidak semua ulama menerima hadis ahad sebagai landasan hukum, apalagi untuk menetapkan status sakral seperti pewaris kenabian. Namun mari kita cermati teks hadis secara utuh. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya sebagai tanda ridho kepada penuntut ilmu. Segala sesuatu di langit dan bumi, bahkan ikan-ikan di laut, memintakan ampun bagi orang yang berilmu. Keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah seperti bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi ilmu. Siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang besar. Catatan penting, tidak ada pembatasan spesifik pada jenis ilmu yang dimaksud. Kata ilmu digunakan dalam bentuk mutlak. Rasulullah tidak menyebut ilmu syariat, fikih, atau akidah. Artinya, ilmu apapun yang membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan dan bermanfaat bagi manusia, berhak masuk dalam cakupan hadis ini. Jika kita melihat dengan jujur semangat hadis ini, kita bisa menyebut banyak tokoh non-agamawan sebagai ulama dalam cakrawala yang lebih luas. Albert Einstein, dengan teori relativitasnya, membuka cakrawala kosmos dan menginspirasi generasi untuk memahami keteraturan alam. Isaac Newton, melalui hukum gerak dan gravitasinya, menjelaskan fenomena yang selama berabad-abad dipahami secara magis. Al-Khwarizmi melalui aljabar dan algoritmanya meletakkan dasar bagi kemajuan teknologi modern. Mereka tidak meninggalkan khutbah, tapi warisan mereka adalah ilmu, dan ilmu adalah warisan para nabi. Mereka membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Tuhan yang terbentang di langit, bumi, materi, dan energi. Maka apa yang membuat seseorang layak disebut pewaris nabi? Bukan jubah, bukan sorban, bukan gelar, tapi ilmu yang menyinari akal dan menyuburkan peradaban, ilmu yang merendahkan ego dan meninggikan nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus lepas dari belenggu makna terkait ulama. Sudah saatnya kita mendekonstruksi definisi yang selama ini dipersempit, seolah hanya milik segelintir orang yang berbicara atas nama Tuhan. Suka tidak suka, para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu telah membuktikan bahwa mereka adalah pewaris pengetahuan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Mereka menyalakan obor ilmu bukan dengan khutbah, tapi dengan eksperimen, riset, dan dedikasi pada realitas objektif. Pernyataan ini bukan dalam rangka mendiskreditkan ulama agama. Bukan, ulama fikih, tafsir, hadis, kalam, dan tasawuf tetap memiliki tempat yang terhormat dalam lanskap keilmuan Islam. Namun keadilan intelektual menuntut kita untuk bersikap fair, bahwa ilmu yang bermanfaat tidak terbatas pada syariat, ia meluas pada fisika, kimia, biologi, teknologi, sosiologi, ekonomi, dan lainnya. Semua adalah manifestasi dari perintah Allah untuk membaca dan memahami ciptaannya. Iqra, perintah pertama yang turun dalam Al-Quran, tidak pernah merinci apa yang harus dibaca. Ia bersifat terbuka, menandakan bahwa semua bentuk pengetahuan, selama ditujukan untuk menghidupkan akal dan menebar manfaat, adalah bagian dari misi profetik. Dalam sejarah Islam sendiri, kita memiliki figur-figur besar yang merupakan jembatan antara ilmu agama dan ilmu alam. Sebut saja Ibnu Sina, seorang dokter dan filsuf, Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi, atau Jabir ibn Hayyan, pelopor kimia. Mereka tidak pernah merasa bahwa mereka harus memilih antara menjadi ulama atau ilmuwan, karena keduanya adalah wajah dari pencarian yang sama, marifatullah, pengenalan terhadap Allah lewat pemahaman akan ciptaannya. Namun sayangnya di zaman ini kita cenderung menyekat ilmu dan membungkusnya dalam hierarki palsu.
Ilmu agama diangkat ke takhta sakralitas, sementara ilmu alam diturunkan ke ranah profan dan duniawi. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan dikotomi ini. Dalam epistemologi Islam, semua ilmu bersumber dari satu mata air, al-haq, kebenaran Tuhan yang memancar melalui wahyu dan ciptaan. Jika kita masih membatasi ulama hanya pada mereka yang berbicara dalam bahasa kitab, maka kita akan terus terjebak dalam eksklusivitas makna. Kita akan terus gagal mengakui bahwa pencipta vaksin, perancang teknologi energi terbarukan, arsitek sistem sanitasi, hingga pemrogram kecerdasan buatan adalah bagian dari rantai besar pewaris ilmu. Mereka tidak mengenakan sorban atau berbicara di podium masjid, tapi kontribusinya menyelamatkan jutaan nyawa dan membangun keberlanjutan hidup. Maka alih-alih memperdebatkan siapa yang pantas menyandang gelar ulama, lebih baik kita kembali pada substansi. Siapa yang menempuh jalan ilmu dengan ikhlas dan penuh dedikasi, maka dia telah berada di jalur kenabian. Entah ia belajar di pesantren, di laboratorium, di hutan penelitian, atau di meja programming. Kita harus membongkar batas-batas sempit yang dibangun oleh institusi, gelar, atau stempel ormas. Karena ilmu tidak mengenal kasta, dan warisan kenabian tidak bisa dimonopoli oleh satu kelas sosial, satu tradisi tafsir, atau satu bentuk penampilan. Ulama yang sejati bukan hanya mereka yang hafal kitab, tapi juga yang mewakafkan akalnya untuk kemaslahatan. Bukan hanya yang berdoa di mihrab, tapi juga yang menyingsingkan lengan di lapangan pengabdian. Nabi tidak mewariskan uang, tidak pula mahkota. Ia meninggalkan ilmu dan siapapun yang mengambilnya dengan jujur, dialah pewarisnya.